Kita sekarang berada di dunia. Kita mesti tahu tujuan kita hidup di dunia. Tujuan kita hidup di dunia sudah jelas, arahnya jelas, visi misinya jelas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tugas kita di dunia ini bukan cari makan. Tugas kita di dunia ini bukan bekerja. Tugas kita cuma satu, beribadah. Kalau hanya cari makan, kerbau di sawah juga cari makan, monyet di hutan juga cari makan setiap hari. Jadi jangan sampai kita yang hadir ini gara-gara cari makan lupa Allah, gara-gara bekerja lupa Allah, gara-gara manen sawit lupa sholat, gara-gara cari ikan di sungai lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepada Allah tempat sembah dan sujud kita, kepada Allah tempat meminta kita, kepada Allah tempat kita mohon ampun akan semua dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kepada Allah kita berlindung dari hawa nafsu yang senantiasa membawa kita kepada kemaksiatan dan keburukan-keburukan. Wa min syai'ati a'malina. Kepada Allah kita berlindung dari amal kita, dari perbuatan kita yang sia-sia, dari perbuatan kita yang tak berguna, dari perbuatan kita yang buruk. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Semoga kita semua yang hadir hari ini senantiasa Allah berikan hidayah. Semoga kita semua yang hadir subuh hari ini senantiasa Allah berikan nikmat istiqamah. Semoga kita semua yang hadir subuh hari ini Allah karuniakan rezeki yang halal dan thayyibah, banyak berlimpah ruah penuh berkah. Semoga kita semua yang hadir subuh yang barokah ini Allah karuniakan anak cucu keturunan yang salih dan salehah. Dan semoga kita semua yang hadir subuh ini saat kematian tiba nanti semoga Allah berikan nikmat husnul khatimah. Kita bersalawat kepada Rasulullah, manusia yang paling kita cintai di dunia. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tak beriman salah seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada anak-anak kalian, melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, melebihi cinta kepada kalian semua manusia. Maka Nabi Muhammad adalah bukti daripada cinta, bukti daripada keimanan. Maka kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita tidak pernah melihat wajah Nabi, kita tidak pernah mendengar suara Nabi, kita tidak pernah menyentuh tangan Nabi. Di subuh yang penuh berkah ini kita meminta keridhaan Allah, rahmat Allah. Semoga nanti kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua yang hadir di masjid ini kelak bisa menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Semoga di kehidupan akhirat nanti kita menjadi di antara hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi yang berada di samping Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua yang hadir hari ini kelak di kehidupan akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, terkhusus kepada ayahanda kami Bapak Joni Firdaus, semoga beliau sehat selalu, dan juga segenap pengurus BSSB daripada Kecamatan Ujung Batu kita ini. Semoga semua pengurus senantiasa Allah berikan kesehatan, urusan yang mudah, dan juga Allah berikan kemudahan dalam menjalankan perintah Allah. Dan seluruh jemaah hari ini yang hadir, semoga setiap langkahnya menuju masjid ini, menuju majelis ini,
digugurkan setiap dosa dan ditambah setiap pahala setiap langkah atau setiap gas mobil atau motor yang dia bawa hari ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, saya baru sekali ke masjid ini, walaupun sudah beberapa kali ke daerah Ujung Batu, ke daerah PDP Adana ya, SPSP ya, saya sering ke sana, ke Pasir juga ada beberapa kali. Dan semoga pertemuan ini pertemuan yang Allah ridhoi. Semoga pertemuan ini menjadi asbab nanti kita bisa bertemu di dalam surga. Bapak Ibu tercinta, perkenalkan nama saya Ustaz Muhsin Tangkubolon. Kira-kira Ustaz Muhsin ini orang Jawa atau orang Sunda, Bapak Ibu? Orang Batak ya. Saya orang Batak asli. Mama saya Marpau. Saya Tangkubolon. Nama asli saya sebenarnya adalah Sintong Tangkubolon. Nama asli saya di KTP, di ijazah, di administrasi resmi adalah Sintong Tangkubolon. Akan tetapi 4 Maret 2009 yang lalu, 4 Maret 2009 yang lalu, saya hijrah. Saya meninggalkan agama saya yang lama dan kembali kepada agama fitrah, kembali kepada agama yang mulia, kembali kepada agama yang hak 2009 yang lalu. Dan nama saya berganti menjadi Muhsin Tangkubolon. Sintong dan Muhsin itu punya makna yang sama. Kalau Sintong itu bahasa Batak Tobanya, ya. Apa maknanya Sintong lain? Enggak tahu. Sintong itu sama dengan Muhsin, Muhsinin, orang-orang yang baik. Mohon doanya Bapak Ibu, semoga kita semua diberikan kebaikan. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, alhamdulillah menikah, istri Ustaz ada 4, alhamdulillah anaknya. Ya, istri Ustaz ada 4 anaknya. Anak pertama usia 6 tahun, anak kedua usia 5 tahun, anak kedua usia 5 tahun, anak ketiga usia 4 tahun, dan anak keempat 1,5 tahun. Target insya Allah 9 ya. Target insya Allah 9. Mohon doanya karena Rasulullah SAW, Nabi kita tercinta, pernah mengatakan bahwa aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Maka di antara jalan dakwah adalah berdakwah lewat memperbanyak keturunan. Semoga nanti jika Bapak Ibu mendengar kalau Tangkubolon itu jarang yang muslim, insya Allah Riau 2030 Tangkubolon muslim semua insya Allah. Berdakwah lewat keturunan insya Allah. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, kami 9 bersaudara, 7 sudah saya islamkan, alhamdulillah. Sudah kita islamkan, meskipun ibu belum dan ayah sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Akan tetapi hidayah ternyata tidak hanya diberikan kepada orang tua belum dapat, akan tetapi diberikan kepada anak-anaknya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, semoga perkenalan ini bermanfaat dan silaturahim kita terus terikat dunia hingga bertemu di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Pengajian kita sampai waktu Isra ini sepertinya tidak terlalu lama. Mungkin Isra pukul 6:18 dan mungkin kita akan lewatkan sedikit nanti 6:30 ya. Artinya ada setengah jam kita bersama-sama. Tema kita ambil dari kitab Nasaihul Ibad, kitab yang sangat terkenal yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Sebuah nasihat, 7 nasihat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada 7 nasihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jika kita mendengar nama sahabat Nabi Utsman bin Affan, apa yang terkenang di benak kita orang-orang beriman? Maka yang kita kenal adalah sosok sahabat Nabi yang dijamin surga. Yang kita kenal adalah sosok sahabat Nabi yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Yang kita kenal adalah sosok sahabat Nabi di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin Allah masuk surga. Kalau kita mendengar nama Utsman bin Affan, maka kita akan mengenal sosok seseorang muslim, sosok seorang sahabat yang sedekahnya banyak,
yang sampai hari ini wakaf-wakafnya masih berdiri tegak sehingga masih dinikmati kaum muslimin. Itulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia menasihati kita tentang 7 hal. Yang pertama, nasihat Utsman bin Affan yang pertama, ajibtu liman adrakal maut fahuwa yadhaku. Mengherankan tingkah manusia, sudah tahu dia pasti mati, akan tetapi dia tidak mempersiapkan kematiannya. Inilah nasihat Utsman bin Affan yang pertama. Ajibtu liman adrakal maut fahuwa yadhaku. Sudah tahu dia pasti akan mati, akan tetapi tidak mempersiapkan kematiannya. Kalau bapak ibu yang hadir ini, apakah bapak ibu juga tahu pasti akan mati? Sekali lagi Ustaz bertanya, bapak ibu hadirin, apakah bapak ibu tahu kalau bapak ibu pasti mati? Dan kita semua tahu, pasti tahu bahwa kita pasti mati karena diberitahu, kecuali orang-orang yang tak mau tahu. Allah memberitahu kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya mati. Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musyayyada. Siapapun kita, sesehat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, jika kematian sudah datang, tak bisa menghindar darinya, meskipun berlindung dalam benteng yang kokoh. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, kalau sudah datang ketetapan waktu ajalnya, tak bisa diundur walaupun sedetik, tak bisa dimajukan walaupun sedetik. Hadirin Allah cintai, seorang tabi'in bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini mengatakan bahwasanya hidup di dunia ini adalah rihla ilallah. Sekali lagi, Fudail bin Iyad mengatakan hidup di dunia ini adalah rihla ilallah, perjalanan menuju Allah. Kita sudah melewati berbagai fase-fase perjalanan kehidupan di dunia ini. Fase pertama sudah kita lewati, yaitu alam arwah. Di alam arwah Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Kita semua bersaksi, kita semua menyatakan qalu bala sayyidina. Ketika Allah bertanya, bukankah aku ini Rabb kalian? Kita semua menjawab, benar, engkau Rabb kami. Sehingga inilah di antara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menyelesaikan perkara hukum. Jika ada anak bayi lahir, jika ada anak lahir, maka sesungguhnya dalam keadaan fitrah iman. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sesungguhnya setiap anak yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Sebenarnya bapak ibu saya bukan masuk Islam tahun 2009, bukan masuk Islam, karena saya terlahir dalam keadaan Islam, terlahir dalam keadaan beriman. Semua arwah, semua ruh menyatakan di alam arwah, alastu bi rabbikum? Qalu bala sahidna. Kita menyatakan dan bersaksi bahwa Allah adalah Rabb sesembahan kita satu-satunya. Tapi ketika lahir ke dunia, orang tuanya menjadikan dia Nasrani, Majusi, dan Yahudi. Nah, Bapak Ibu tercinta, jika ada anak kecil meninggal, jika ada anak kecil meninggal, usia 1 tahun meninggal, usia 2 tahun meninggal, usia 3 tahun meninggal, belum balik meninggal, kira-kira anak kecil yang meninggal masuk surga atau masuk neraka, Bapak Ibu? Maka sepakat para ulama, anak kecil yang belum balik itu pasti masuk surga, meskipun ayah ibunya kafir. Meskipun ayah ibunya kafir,
Majusi, Nasrani, tapi mati dalam keadaan belum balik, maka pasti masuk surga. Nah, karena apa? Karena lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan beriman. Namun ketika mereka balik, tapi masih tetap pada kekafirannya, dengan akal sempurnanya dia sudah tahu ini hak, ini batil, tapi masih menjalani dan mengikuti yang batil, mengikuti yang mungkar. Disitulah diangkat, dicatat segala amalnya. Itulah alam pertama yang sudah kita lewati Bapak Ibu, alam arwah. Kemudian kita juga sudah melewati alam yang kedua, yaitu alam kandungan. Dalam hadis Arba'in yang nomor 4 dijelaskan tentang beberapa fase perkembangan di dalam perut sang ibu. 40 hari, saya tetes air mani. 40 hari yang kedua segumpal darah, 40 hari yang ketiga segumpal daging. Ketika sudah 40 hari yang ketiga ditiupkan ruh, kemudian ditetapkan beberapa perkara. Di antara perkara yang ditetapkan ketika sudah 40 hari yang ketiga, ajalmu, rizqimu, amalmu, bahagia menderitamu ditetapkan di alam kandungan. Ketika sudah berusia janin 40 hari yang ketiga, 40 hari kali 3 120 hari. Kalau dihitung bulan sekitar 4 bulan. Maka inilah sebuah dalil yang digunakan oleh para ulama. Jika ada persoalan hukum hari ini Bapak Ibu, ada ibu-ibu mengandung bayi tapi keguguran. Ketika keguguran, janin bayi yang diwafatkan oleh Allah itu dikeluarkan dari perut ibunya, apakah diselenggarakan jenazahnya seperti sebagaimana orang dewasa Bapak Ibu? Ketika ada ibu-ibu melahirkan 1 bulan keguguran, 2 bulan keguguran, 3 bulan keguguran, apakah setelah janin yang keguguran itu dikeluarkan diselenggarahankah jenazahnya seperti biasa? Maka sepakat para ulama, jika usia kandungan si ibu di bawah 4 bulan, belum genap 4 bulan, maka tidak perlu diselenggarakan jenazahnya seperti bagaimana orang yang sudah lahir ke dunia ini dalam keadaan hidup. Cukup dikuburkan saja. Akan tetapi jika bayi yang dikandung sudah berusia kandungannya 4 bulan ke atas, 4 bulan keguguran, 5 bulan keguguran, menjelang lahir keguguran di dalam perut, maka diselenggarakan jenazahnya sempurna, dimandikan, dikafankan, dikuburkan, disolatkan, didoakan. Kalau sudah usia kandungan 4 bulan ke atas, tapi kalau masih 4 bulan ke bawah, itu masih sebentuk darah, belum ditiupkan ruh, sehingga tidak perlu diselenggarakan jenazah dengan sempurna. Kita sudah melewati fase pertama, alam arwah, dan kita sudah lewati fase kedua, alam rahim, dan sekarang kita berada di fase kedua daripada rihlah ilallah, perjalanan menuju Allah, yaitu fase dunia ini. Dunia ini sangat singkat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau Ustaz melihat wajah-wajah yang hadir ini dari sudut pandang hati yang suci, maka rata-rata usia yang hadir ini antara 20 sampai 25 tahun ya. Masih muda-muda, cahaya kesalihan, cahaya ibadah, cahaya air suci, cahaya wudhu yang menyinari wajah, membuat wajah-wajah ini terasa seperti 20 sampai 25 tahun. Masya Allah. Dan Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, majelis ilmu itu adalah taman surga. Dan nanti penghuni surga, kata Nabi, tidak ada yang tua. Semua penghuni surga adalah anak-anak muda yang usianya 20 sampai 25 tahun.
Itulah penghuni surga. Kembali ke usia muda mereka. Dan sepertinya semua yang hadir ini adalah calon-calon penghuni surga. Buktinya terlihat muda semuanya, karena kita sedang berada di taman surga. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, ada beberapa istilah yang kadang-kadang disalahartikan. Yang pertama ada namanya usia, yang kedua ada namanya umur. Usia dan umur itu beda. Usia adalah lama hidup di dunia dari lahir sampai detik ini, itu namanya usia. Lamanya hidup di dunia namanya usia. Akan tetapi umur itu beda. Umur itu jika kita sering mendengar ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Adapun orang-orang yang ya'muru masajidallah, yang memakmurkan, mengisi masjid dengan kebaikan-kebaikan, itulah ya'muru. Dari ya'muru ini satu akar kata dengan umur, sehingga umur itu adalah isi daripada usia. Jadi kalau ditanya berapa usia Bapak Ibu, jawabannya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Itu kalau ditanya usia, angka jawabannya. Tapi kalau ditanya berapa umur Bapak Ibu, jawabannya bukan angka. Jawabannya apa kalau ditanya umur? Berapa umur Bapak Ibu? Jawabannya adalah ngapain aja Bapak Ibu 60 tahun di dunia ini, ngapain aja? Bapak Ibu ngapain aja selama hidup di dunia ini? Lebih banyak pahala atau dosa? Lebih banyak amal atau maksiat? Selama hidup 60 tahun di muka bumi ini, amal apa saja yang sudah dipersiapkan? Kebaikan apa saja yang sudah dikerjakan? Itulah umur, isi daripada usia. Jadi yang dilihat dari kita bukan lama hidup di dunia. Masalah lama hidup di dunia, hewan-hewan ada yang usia 100-an tahun, 200 tahun. Tapi kita beda. Setiap kita akan dihisap setiap waktu dan umur kita. Kemana kita isi umur-umur kita? Maka dari itu, mumpung kita masih hidup, masih ada di atas dunia ini, mari kita isi waktu kita hidup di dunia dengan manfaat-manfaat, dengan amal-amal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang memberi kita kematian dan kehidupan. Kenapa Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata? Allah yang menciptakan mati dan hidup. Kenapa mati dulu baru hidup? Karena kalau kita meninggalkan dunia ini belum selesai masalah, kita dihidupkan kembali. 7 langkah pentakziah meninggalkan kubur kita, sudah dihidupkan lagi, sudah ditiupkan ruh dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di fase yang keempat kehidupan, alam barzakh. Maka dari itu, kehidupan yang singkat di dunia ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mari kita manfaatkan kehidupan yang singkat di dunia ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Dilihat daripada wajah-wajah yang hadir ini semua, sepertinya sudah siap nih bekal menuju kematian. Sudah Bapak Ibu? Sudah siap bekal menuju kematian? Alhamdulillah, siap tak siap harus siap. Itu yang pertama, nasihat Utsman bin Affan, ajibtu liman adrakal maut wa huwa yadhakun. Kedua, wa ajibtu liman arafat dunya faniyatan wa huwa yarghabu fiha. Mengherankan tingkah laku manusia, sudah tahu bahwa dunia ini binasa dan sangat hina,
tapi begitu dicintainya. Itulah dunia ini. Sudah tahu kita bahwa dunia ini binasa, begitu hina, tapi banyak di antara kita yang sangat mencintai dunia ini. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah dengan para sahabat sedang berjalan-jalan melewati pasar. Ketika berjalan melewati pasar, mereka menemukan bangkai seekor kambing. Bangkai seekor kambing. Sudahlah bangkai, cacat pula bangkai kambingnya. Lantas Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini 1 dirham? Para sahabat menolak. Tidak ada yang mau membelinya walaupun 1 dirham ya Rasul. Meskipun dijual dengan harga yang murah, tidak ada yang mau membelinya. Bangkai, cacat pula. Untuk apa kambing seperti itu? Rasul lantas melanjutkan, wahai sahabatku, siapa yang mau dengan bangkai kambing ini gratis, cuma-cuma, silakan ambil. Sahabat lagi-lagi tak ada yang menghendaki bangkai kambing itu. Ya Rasul, meskipun bangkai kambing ini gratis pun kami tidak mau. Untuk apa? Sudahlah bangkai, cacat pula. Maka Rasulullah mengatakan menasihati kita, wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya bangkai kambing ini yang tak seorang pun kalian menginginkannya ini, sungguh bangkai kambing yang cacat ini lebih hina daripada dunia ini. Tapi sayang, sungguh sayang, bangkai kambing tadi Bapak Ibu ada yang mau 1 dirham? Ada yang mau gratis? Tak ada yang mau. Tapi sesuatu yang lebih hina daripada bangkai diperebutkan oleh manusia. Kita ini memperebutkan dunia. Hadirin Allah cintai, kita sekarang berada di dunia. Kita mesti tahu tujuan kita hidup di dunia. Tujuan kita hidup di dunia sudah jelas, arahnya jelas, visi misinya jelas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tugas kita di dunia ini bukan cari makan. Tugas kita di dunia ini bukan bekerja. Tugas kita cuma satu, beribadah. Kalau hanya cari makan, kerbau di sawah juga cari makan, monyet di hutan juga cari makan setiap hari. Jadi jangan sampai kita yang hadir ini gara-gara cari makan lupa Allah, gara-gara bekerja lupa Allah, gara-gara manen sawit lupa sholat, gara-gara cari ikan di sungai lupa sholat, gara-gara main domino lupa sholat, gara-gara nonton bola lupa sholat, gara-gara naik gojek lupa sholat, gara-gara berkebun lupa sholat. Jangan sampai kita hadir Allah cintai gara-gara mencari dunia, mencari makan, gara-gara bekerja kita tinggalkan tugas utama kita, yaitu beribadah. Tidak boleh. Maka manusia ini kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini manusia sebaik-baik penciptaan. Manusia adalah makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan, dengan satu syarat, supaya dia menjadi makhluk terbaik. Lakukan tugas kita sebagai manusia. Apa tugas kita Bapak Ibu tadi sebagai manusia? Beribadah. Maka kalau kita melakukan tugas kita sebagai manusia, yaitu untuk beribadah, kita akan menjadi makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan. Tapi jika kita meninggalkan tugas beribadah, tugas kita satu-satunya diciptakan di dunia untuk beribadah, kita tinggalkan, bi asfala
sholat? Ada orang Bapak Ibu gara-gara panen sawit lupa sholat? Gara-gara main bola lupa sholat? Banyak. Maka jangan sampai kita seperti itu. Maka kita mari pahami daripada nasihat Utsman bin Affan yang kedua ini. Wa ajibtu liman arafat dunya faniyatan wa huwa yarghabu fiha. Mengherankan tingkah manusia, sudah tahu dunia ini hina, binasa, tapi begitu dicintainya. Yang ketiga, nasihat Utsman bin Affan yang ketiga. Wa ajibtu liman arafal umura bi aqdari wa huwa yaktammu lil fawati. Sudah tahu semua yang terjadi ini adalah ketetapan Allah, ketentuan Allah, takdir Allah. Tapi kenapa masih banyak menderita dalam menghadapi takdir dan ketetapan Allah? Kita ini orang beriman. Di antara rukun iman kita, an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kita selalu merasakan dua takdir ini menyertai hidup kita. Kadang kita tertawa, kadang kita sedih, kadang kita gembira, kadang kita menangis, kadang kita naik pangkat, kadang-kadang pangkat kita, jabatan kita habis, kadang kita banyak uang, kadang-kadang kita sedikit uang, kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang kita sakit. Kita hidup dan pasti akan mati. Ini adalah takdir dan ketetapan Allah. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menasihati kita bahwasanya semua ketetapan Allah ini harus kita terima dengan lapang dada. Bapak Ibu tercinta, Ustaz ingin bertanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, Bu, punya suami, semoga yang sudah meninggal nanti berjodoh kembali di surganya. Apakah Bu, semua wanita di dunia ini menginginkan suami yang soleh? Semua pasti wanita di dunia mendapatkan suami yang soleh, betul? Tapi ternyata ketetapan Allah, takdir Allah berkehendak lain. Ada beberapa wanita di dunia ini yang suaminya tidak soleh, melainkan toleh, tak sholat, kasar, nafkah tak jelas, suka memukul, suka memaki. Ada nggak istri yang dapat suami seperti itu? Dapat suami soleh itu takdir Allah. Seorang istri dapat suami toleh seperti Fir'aun. Apakah itu juga ketetapan Allah? Ketetapan Allah. Istri-istri yang dapat suami soleh, maka engkau akan masuk surga lewat jalur amal soleh. Diajak sholat, nek sholat ya ke masjid, taklim ya, puasa sunnah ya, puasa wajib ya, haji umrah ya, sholawatan ya, baca Quran bareng ya. Maka istri yang dapat suami soleh masuk surga lewat jalur apa? Amal soleh. Tapi jika ada di antara ibu-ibu ini dapat suami toleh, maka ibu akan masuk surga lewat jalur cepat, lewat jalan tol. Apa jalan tolnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar menghadapi kesulitan hiduplah yang mendapatkan pahala tanpa batas. Maka Bu, jika kita ditakdirkan sesuatu yang tidak kita sukai, maka bersabarlah, hadapi dengan keridhaan. Itulah jalan kita menuju surga. Sehat, kita semua sehat, itu ketetapan Allah. Bukan karena hanya kita pandai menjaga kesehatan, pandai dan rajin olahraga, pandai mengatur pola makan dan pola tidur. Banyak orang yang berhidup sehat tapi cepat mati. Jadi kita ini sehat ini karena kehendak Allah. Maka kita manfaatkan sehat kita ini untuk beramal soleh.
sihataka qabla harami. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dengan sehat kita bisa berwudu, betul? Dengan sehat kita bisa ke masjid. Karena sehatlah kita ke masjid, betul? Karena sehat kita bisa haji umrah, melakukan semua rukunnya dengan sempurna. Dengan sehat kita bisa bersujud, rukuk dan beribadah. Kalau sakit gimana? Apakah sakit adalah takdir Allah, Bapak Ibu? Takdir Allah. Sehat ketetapan Allah, maka manfaatkanlah sehat itu dengan beramal soleh. Sakit ketetapan Allah, maka ayo kita isi waktu sakit itu dengan apa? Dengan ibadah dan kesabaran-kesabaran. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah sangat dekat dengan orang-orang yang sabar. Maka Rasul bersabda begini, Bapak Ibu, ajaban li amril mu'min inna amruhu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu. Semua keadaan orang beriman itu baik. Sehatnya orang beriman baik. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu jawab baik sama-sama. Bapak Ibu, sehatnya orang beriman baik. Sakitnya orang beriman baik. Orang beriman diangkat jabatannya, orang beriman lengser dari jabatannya, orang beriman hidup, orang beriman mati, baik. Karena semua kondisi orang beriman itu baik. Maka jangan pernah kita mengutuk sebuah ketetapan Allah. Sehingga Utsman bin Affan menasihati kita, wa ajibtu liman arafal umura bi aqdarin wa huwa yattaqu lil fawati. Mengherankan melihat tingkah manusia sudah tahu semua yang terjadi atas dirinya adalah takdir Allah, tapi masih menderita menghadapi takdir Allah. Jangan menderita menghadapi takdir Allah. Ingat bagaimana Allah berfirman, wa asya'a takrahu say'a wa huwa khairul lakum. Ada kalanya engkau tidak menyukai sesuatu, tidak pas, tidak cocok terhadap sesuatu, tapi menurut Allah ini yang terbaik untukmu. Wa asya'a tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya kau menyukai sesuatu, cocok akan sesuatu, tapi kata Allah itu tak cocok untukmu. Maka dari itu, ayo sama-sama kita jalani hidup dan kehidupan ini dengan keridhaan akan semua ketetapan Allah. Dan ingat, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak satu pun ketetapan Allah yang sia-sia. Semua ketetapan Allah pasti yang terbaik untuk kita. Dan ingat satu hal Bapak Ibu, innallaha yatlamu mithqala dzarrah. Tak mungkin Allah menzalimimu sedikit pun. Allah tak mungkin menzalimi kita sedikit pun. Jika ada di antara kita yang merasa terzalimi karena penderitaan yang berkepanjangan tak kunjung usai, bukan Allah yang menzalimi kita, tapi kitalah yang menzalimi diri sendiri. Sehingga kita diajarkan doa, Rabbana zalamna, ya Allah kami menzalimi diri kami sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita menyakitkan terus berkepanjangan, bukan Allah zalim, tapi kitalah yang zalim pada diri sendiri. Inilah 3 nasihat daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada 4 lagi sesungguhnya nasihat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga 3 ini saja kita amalkan, insya Allah akan memberi kekuatan dan motivasi dan nutrisi vitamin dalam menghadapi dunia ini. 3 yang kita bahas. Pertama, ajibtu liman adrakal maut fa huwa yanhaku. Sudah tahu dunia ini kita akan mati, tapi banyak yang tidak mempersiapkan kematiannya. Yang kedua, wajibtu liman arafat dunia faniyatan wa huwa yarghabu fiha. Sudah tahu dunia ini hina dan akan binasa, tapi banyak yang begitu mencintainya. Yang ketiga, wajibtu liman arafal umura bi aqdarin.
sudah tahu semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak dan juga takdir Allah, maka hadapilah dengan keridhaan. Jangan menderita dengan takdir Allah. Semua takdir Allah adalah yang terbaik untuk kita. Hadapi dengan keridhaan. Pasti radhiyallahu anhum wa radu an. Mudah-mudahan dengan keridhaan itu Allah ridho kepada kita. Amin. Rabbal alamin. Demikian barangkali yang disampaikan ya. Terima kasih kepada Pak Joni yang telah mengundang saya dari Pekanbaru. Saya akan langsung bertolak nanti. Saya bawa supir ya, paman saya, abang ipar saya, karena 3 hari yang lalu saya sakit, batuk demam, baru bisa sembuh 1 hari kemarin ya. Jadi biasanya dia tersendiri, tapi gak mampu istirahat sepanjang jalan. Alhamdulillah. Kemudian kita doakan Pak Haji kita ini ya, beliau luar biasa. Saya mendengar GSSB ini, GSSB gerakan sholat subuh berjamaah ini di Ujung Batu ini sudah saya dengar dan pantau perkembangannya selama kalau nggak salah 2 atau 3 tahun ya. 7 tahun ya, 2-3 tahun ini yang saya pantau ya. Dahsyat sekali, banyak dai-dai kondang yang dibawa beliau ke sini. Kita mendoakan setiap langkah-langkah beliau supaya bisa menguatkan dakwah kita ini ya. Karena dakwah ini kalau hanya ya manual-manual saja, nanti tidak ada payung hukum, tidak ada kekuatan hukum, maka bisa lemah. Jadi kekuatan dari banyak masjid yang bergerak subuh berjamaah ini, jika kita kuatkan menjadi pucuk kepemimpinan di Ujung Batu ini, kalau bisa satu daripada jemaah kita atau 2 orang yang bisa kita dudukkan nanti ya. Kalau tak salah saya pernah mendengar berita bahwa Bapak Joni ini akan menjadi anggota legislatif. Kalau nggak salah Pak Joni ini dulu pernah jadi anggota DPR ya. Oh iya pernah, tapi dulu saya belum beriman kata beliau. Dulu waktu saya jadi anggota DPR saya belum beriman. Tapi sekarang saya bertekad untuk memanfaatkan sisa hidup saya untuk agama Allah ini, untuk menggerakkan agama Allah ini, dan ini sudah terbukti selama 7 tahun berjalan dengan baik. Semoga Allah ridhoi langkah-langkah beliau. Ingat Pak Joni, semua telah ditakdirkan oleh Allah. Takdir Allah yang terbaik. Jadi atau tidak jadi, takdir Allah yang terbaik. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa 'aqibatul lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jika ayah kami masih hidup, jika ibunda kami masih hidup, izinkan kami membahagiakan mereka, izinkan kami menjadi qurrata a'yun untuk mereka. Ya Allah, jika ayah dan ibu kami masih hidup, ya Allah, izinkan kami mendapat ridho dari ayah dan ibunda kami, izinkan kami mendapat kunci surga daripada ayah dan ibunda kami. Jika mereka masih ada di sisi kami, sehat-sehatkan badan mereka, panjangkan usia taat mereka ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Anak cucu kami ya Allah, putra dan putri kami ya Allah, mereka hidup di zaman fitnah yang sangat besar, di zaman LGBT semakin berkembang, di zaman zina bisa diakses di mana-mana, di zaman narkoba diedarkan di mana-mana. Jaga anak cucu kami ya Allah, pelihara anak cucu kami ya Allah. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang mendirikan salat 5 waktu. Jadikan anak cucu kami yang menjauhi dosa-dosa kepadamu. Jadikan anak cucu kami ya Allah yang kelak akan memberi syafaat untuk kami ayah dan ibundanya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Kami berkumpul dengan suami istri kami, dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami, dengan mertua kami. Kami berkumpul di dunia ini begitu singkat, paling hanya 60-70 tahun lamanya kami berkumpul di dunia ini ya Allah. Dengan rahmat dan karunia-Mu ya Allah, kumpulkan kami sekeluarga nanti di dalam surga-Mu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan sampai ada salah satu anggota keluarga kami yang masuk neraka-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama keluarga besar kami semua
semuanya ke dalam surgamu. Kumpulkan semua jamaah yang hadir ini kelak ya Allah masuk ke dalam surgamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam hati kami, jiwa kami dalam genggamanmu ya Allah. Kokohkan dan istiqomahkan kami semua untuk selalu hadir dalam majelis-majelis kebaikan. Istiqomahkan kami semua untuk selalu hadir dalam acara-acara kebaikan, dalam majelis-majelis kebaikan, dalam salat 5 waktu di masjid. Istiqomahkan kami. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kelak jika kematian datang kepada kami, matikan kami dalam keadaan Islam ya Allah. Matikan kami dalam keadaan beriman ya Allah. Sebab kami melihat beberapa kasus, ada orang yang beriman di waktu pagi, sore harinya dia kafir. Ada orang yang beriman di waktu sore, malam harinya dia kafir. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu tercinta, banyak salah banyak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.